dan menjadi owner di Simply Group ya, Simply Fresh Laundry dan juga Simply Guest House yang kemudian kita juga tadi sudah mengenalkan bagaimana Ustadz Agung juga menjadi salah satu uh, tokoh pebisnis muslim yang inspiratif, Masya Allah luar biasa. Dan kita membahas pada malam hari ini bagaimana strategi bisnis ya, memenangkan bisnis di era Society 5.0 yang insya Allah juga kita mengenal bagaimana kita bisa beradaptasi dalam era yang juga sangat digital dan persaingannya ketat. Ya, insya Allah juga akan disampaikan langsung bagaimana solusi-solusi yang konkret dari Ustadz Agung Nugroho. Bagaimana Ustadz Agung? Kira-kira sudah siap ya? Ya, insya Allah mungkin bisa minta akses Oh iya, ininya. oh Iya, siap. Iya, siap, siap. Oke, Ustadz. ya sudah. Oke, baik. Ada PPT tat yang akan ditampilkan. Iya, ada. Baik. Kepada Ustadz Agung Nugroho kami persilakan. Oke, saya izin share screen. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah maba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bisa sharing dan berbagi ya di dengan tema strategi menangkan persaingan bisnis. Oke, sebelum itu perkenalkan saya Agung Nugroho Susanto, owner dan founder dari Simply Group ya. Ini mungkin ada satu tayangan video sedikit profil saya yang dulu pernah ditayangkan di RCTI. Kita lihat dulu. Inilah tempatku menuntut ilmu, jauh dari orang tua, jauh dari kota asalku. Di sela waktu kuliahku, aku mencoba berbisnis, mulai dari membuka distro hingga bisnis handphone kecil-kecilan. Tapi niat baik tak selalu berujung baik. Waktu yang terus bergulir tak sebanding dengan hasil yang aku dapatkan. Uang dan waktu yang terbatas membuatku mencari segala yang praktis, termasuk dalam urusan mencuci. Peluang yang tampak nyata di depan mata menggerakkan naluri bisnisku. Lagi-lagi, kemampuan tidak sebesar keinginan. Aku tidak memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha laundry. Karena itu, walaupun berat, kugadaikan sepeda motorku. Dengan modal seadanya, aku membuka usaha laundry kecil-kecilan, sebuah awal yang baik. Sampai suatu hari, aku melakukan kesalahan. Baju pelangganku kelunturan. Bagaimanapun, aku harus bertanggung jawab. Kuberikan seluruh hasil laundry untuk mengganti kerugian pelangganku. Di tengah mengembangkan usaha, aku tidak pernah lupa akan kewajiban utamaku untuk belajar. Tahun 2007, aku berhasil merampungkan kuliahku. Aku ingin terus melanjutkan usahaku yang sudah mulai berkembang, tapi ternyata orang tua berkeinginan lain. Sebuah keputusan harus aku ambil. Aku menolak panggilan kerja. Terbukti,
Simply Fresh sederhana yang kumiliki telah berkembang menjadi usaha franchise dengan 125 outlet dan 200 agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, itu sedikit profil ya, saya potong. Alhamdulillah ini outlet Simply Fresh yang pertama ya 2006 kami berdiri 17 tahun yang lalu. Dulu kita awali dengan modal hanya satu mesin cuci dan satu mesin pengering ya. Dan alhamdulillah terus tumbuh berkembang dan terus bertransformasi dan menjadi Simply Fresh seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi Simply Fresh menjadi salah satu pelopor ya industri laundry kiloan di Indonesia. Di Simply Fresh ini dulu ketika kita buka, kami buka di Jabodetabek, di Makassar, di Sumatera, di Banda Aceh, di Kalimantan ya, dan di berbagai tempat orang masih bingung laundry kok dikiloin gitu ya. Terus kami edukasi dan akhirnya konsep kiloan ini sekarang sudah dikenal luas dan sudah menjamur ya. Tapi dulu ketika era kami merintis, ini merupakan konsep yang baru ya. Yang ini juga akan saya sampaikan terkait strategi bagaimana industri yang kami geluti ini kami bisa menjadi memenangkan di dalam persaingan ya. Nah ini outlet-outlet Simply Fresh di berbagai kota sudah branding ya dengan warna dan brandnya. Nah, Simply Fresh sendiri ya pertumbuhannya yang cukup pesat itu juga karena banyaknya liputan media. Nah, liputan media kenapa kok bisa diliput ya? Karena tadi kami yang mempelopori, yang kedua karena mendapat banyak penghargaan ya. Jadi penghargaan sekitar 36 penghargaan nasional dan internasional pernah kami dapat ya. Nah, ini juga kalau era saat itu ya, kalau kita ingin viral, ingin dikenal, ya harus diliput media ya. Medianya ya saat itu media konvensional ya, kalau kita nyebutnya ya televisi atau majalah atau koran ya. Jadi banyak media yang meliput Simply Fresh ini dari yang hanya liputan berapa menit sampai yang 30 menit full profile ya. Dan itu semua gratis tanpa biaya yang ya lumayan ya jadi bahan branding kami. Nah, ini juga di media cetak banyak liputan. Nah, terus 2008 sempat saya juga berbisnis kuliner ya ini di Jakarta. Lalu 2010 eh, mulailah kami juga membangun sebuah konsep bisnis penginapan dengan brand Simply Homey ya. Saat ini masih berjalan. Alhamdulillah kita sudah buka 30 guest house di 4 kota. Nah, konsepnya adalah rumah yang difungsikan menjadi penginapan ya. Jadi kalau di Jogja tahun 2010 saat itu kalau sedang peak season atau liburan biasanya penuh semua penginapan ya. Bahkan sekarang pun juga begitu ya kalau lagi liburan ini penuh semua penginapan dan ini jadi peluang bagi kami untuk membuat guest house dengan standar layanan seperti hotel bintang 3 ya. Jadi ada eh, apa fasilitas AC, ada fasilitas TV kabel ya, ada air panas ya. Nah, ada juga yang konsep villa kami juga bangun dan konsep hotel kami juga ada. Nah, terus sebelum itu ya setelah itu kami membuat namanya premiumnya laundry ya dengan nama Simply Prime Laundry. Nah, ini Simply Prime Laundry juga kalau ini hanya baru ada di Jogja ya. Kalau Simply Fresh tadi sudah ada di 100 kota dari Aceh sampai Papua. Total kita sudah buka 375 outlet. Nah, kalau Simply Prime ini memang khusus baru di Jogja saja. Di konsepnya lebih ke satuan ya. 2014 kami juga mulai diversifikasi ya. Ini sebenarnya ya masih relevan dengan bisnis Simply Fresh yaitu chemicalnya ya. Jadi karena banyak peminat parfumnya Simply Fresh,
lalu kita jual dengan brand Fresh Lab. Nah, 2016 itu juga sempat kami bisnis oleh-oleh ya, berkolaborasi yang kalau saat itu rame bisnis kue artis gitu ya. Nah, ini juga sempat kami mempelopori ya, setelah Malang Strudel yang saat itu rame, kami yang kedua ya, setelah itu barulah banyak artis-artis ikut-ikutan ya. 2017 juga kami kolaborasi, kalau tadi dengan Mas Dude Harlino, lalu ini dengan Mbak Oki Setiana Dewi dan Mbak Ria Ricis, ini juga mirip ya, tapi ini brand yang berbeda, Jogja Kusicis. Ini juga kami kolaborasi bersirkah juga dengan public figure Mas Riki Harun. Kita membuat seperti ayam geprek lah, namanya ayam Rix Kubanos. Ini juga 2019 membangun bisnis batik ya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin membahas sedikit tentang kunci kesuksesan gitu ya. Kesuksesan di dalam berbisnis. Itu kuncinya adalah kecerdasan spiritual. Jadi saya banyak ikut berbagai workshop, berbagai pelatihan, membaca buku, bertemu orang-orang yang sukses membangun bisnis ya, ikut coaching dan semua menyampaikan ya bahwa kunci kesuksesan itu ya bukan hanya teknis bisnis saja gitu ya, tapi ada kecerdasan yang kalau saya simpulkan nama kecerdasan itu adalah kecerdasan spiritual ya. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kecerdasan spiritual, kita akan memiliki ketenangan yang luar biasa ya. Seperti kita tahu kalau membangun bisnis itu kan banyak sekali problem ya. Kita akan menemui berbagai macam problematika ya. Mulai dari masalah karyawan, masalah keuangan ya, masalah apalagi misalkan marketing, produk ya, SDM, dan itu semua kalau kita tidak memiliki ketenangan ya, tidak memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, tentu kita akan stres ya. Tentu kita tidak akan mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Nah, sementara ketika kita tenang gitu ya, spiritualitasnya tinggi, kita bertawakal ya kalau sebagai seorang muslim. Fungsi kecerdasan dua lainnya yaitu IQ dan EQ, intellectual quotient, dan kecerdasan emosional atau emotional quotient itu akan normal gitu ya, akan maksimal di dalam bekerja. Tapi sebaliknya orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual yang bagus, walaupun dia secara IQ di atas kertas tinggi, tapi ketika dia tidak memiliki kecerdasan spiritual, otomatis IQ-nya akan turun drastis dan dia tidak akan memutuskan sesuatu dengan benar ya. Nah, ketika pasrah, bertawakal, memasuki frekuensi spiritual ya, kita akan memutuskan berdasarkan kata hati. Nah, makanya kenapa kalau kita ketemu orang-orang sukses dalam bidang bisnisnya itu mesti memiliki filosofi-filosofi hidup yang luar biasa ya. Karena mereka sudah terbiasa menghadapi berbagai problem, sudah terbiasa memakai kecerdasan spiritualnya ya. Dan ini ternyata bukan kata saya saja gitu ya. Ternyata ada dalam sebuah em, versi terbitan majalah Fortune gitu ya, majalah para CEO dunia gitu, mengatakan hal yang serupa gitu ya. Jadi ternyata bukan bukan kesimpulan saya pribadi ya. Nah, ini banyak para pemimpin-pemimpin dunia itu yang kurang lebih ya pendapatnya sama lah. Intinya adalah kecerdasan spiritual ya. Nah, ini kok jadi numpuk. Ya, ini beberapa CEO yang intinya ya, saya singkat saja intinya mereka mengakui bahwa kecerdasan spiritual itu penting ya. Bahkan kalau di perusahaan Samsung itu dia jadikan spiritualitas spiritualitas CEO-nya atau pemimpinnya itu dijadikan culture ya, budaya di dalam perusahaan. Nah, ada juga pendapat Andrew Wick, seorang profesor di Universitas Virginia, Darden School of Business ya, sekolah bisnis di Amerika.
Dia mengatakan banyak eksekutif tidak terbuka, bahkan menyembunyikan agamanya karena khawatir hal itu menjadi masalah besar di mata orang. Padahal membuka diri tentang keyakinan yang dianut sesungguhnya penting ya. Ini cukup menarik ya. Seorang yang tinggal di negara yang kapitalis gitu ya, yang semua diukur dengan materi ya, bahkan mengatakan hal seperti ini ya. Dan yang mengatakan bukan orang biasa, seorang profesor. Jadi ternyata sesungguhnya malah kita harus terbuka saja terhadap keyakinan agamanya gitu ya. Nah, saya kebetulan sudah nulis 2 buku ya tentang membangun bisnis berkah berlimpah. Itu rangkuman dari perjalanan saya membangun bisnis dan berbagai macam ilmu yang saya dapat ya. Nah, di buku pertama saya itu jurus itu membangun bisnis berkah omset miliaran. Nah, di situ saya rangkum ya, kunci bisnis berkah berlimpah itu ada 3. Yang pertama, memahami tujuan berbisnis itu apa sih? Apakah kita tujuan bisnis hanya ingin kaya ya? Apakah berbisnis kita hanya ingin materi, ingin rumah mewah, atau ingin kendaraan impian mungkin gitu ya? Atau punya tujuan yang lebih besar gitu ya? Dan rata-rata kembali lagi orang-orang yang memiliki mimpi yang melampaui materi-materi tadi ya, misalkan dia kebermanfaatan, kebaikan buat umat ya, apapun itu ya, itu ternyata mendapatkan kemudahan gitu lah ya bisa dibilang dan akhirnya mencapai impian tadi karena dia akan membawa ingin membangun bisnis itu untuk kebaikan gitu ya. Nah, makanya sebagai kita apalagi seorang muslim ya tujuan kita berbisnis apa sih? Ya tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa ya? Misalkan kita bisnis visinya apa? Ingin eh, mungkin yang ingin menghajikan orang tua mungkin hasil dari bisnis gitu ya, atau ingin membangun pesantren yayasan gratis ya, atau untuk perjuangan dakwah atau apapun itu ya, intinya adalah untuk keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika tujuan kita benar itu impactnya gitu ya, kita akan memiliki motivasi yang akan tiada hentinya gitu ya, motivasi yang terus menyala-nyala kapanpun itu. Karena mimpi kita jauh lebih besar daripada problem-problem yang akan kita hadapi gitu ya. Tapi sebaliknya kalau mimpi kita hanya sebatas materi, nah ini baru menghadapi masalah sedikit itu biasanya sudah eh, apa menyerah gitu ya. Nah, ini pertama ya kurang lebih kesimpulannya tujuan bisnis kita itu adalah untuk keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah hanya untuk materi saja gitu ya. Lalu yang kedua, membangun bisnis berkah berlimpah itu harus juga menjalankan sesuai syariat ya. Terlebih kita seorang muslim merupakan kewajiban ya. Bagaimana kita ingin dapat berkahnya ya kalau kita menjalankan bisnis itu tidak sesuai syariatnya Allah, sesuai aturannya Allah. Sementara Islam itu agama yang sempurna, agama yang syamil dan kamil, sempurna dan menyeluruh, meliputi segala hal ya, termasuk di dalam bermuamalah atau berekonomi. Jadi kalau kita ingin berbisnis, ya harus paham syariat-syariat berbisnis. Kebanyakan, banyak sekali saya temui pengusaha muslim itu nggak paham bisnis sesuai syariat. Yang dipahami bisnis sesuai syariat itu hanya misalkan produknya halal ya. Padahal aspek-aspek syariat dalam bisnis itu banyak sekali ya. Ya, mulai dari badan hukumnya, dari misalkan marketingnya, pemasarannya ya, dari permodalannya, bahkan dari akuntansinya ya. Itu semua ada aturan-aturannya gitu ya. Jadi memang kita harus belajar, kalau enggak ya gimana ya. Enggak akan paham tentang syariat berbisnis. Minimal kita kuasai di bidang bisnis yang kita jalani ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang biasanya orang giat gitu ya, termasuk saya dulu ya ketika eh, belum mengetahui bahwa Islam itu mengatur muamalah juga. Ini yang dikejar biasanya ya, ilmu-ilmu sunatullah, ilmu-ilmu teknis gitu ya, ilmu-ilmu supaya kita eh, menjadi pebisnis yang sukses. Nah, ilmu sunatullah ini kalau saya diajari coach bisnis saya itu paling tiga ada 3 ya. Yang pertama great team, membangun tim yang hebat. Yang kedua great system atau sistem yang hebat. Yang ketiga great strategi. Nah, ini paling tidak bangun bisnis itu ya 3 hal ini ya sunatullahnya.
Dan yang akan kita bahas malam ini adalah great strategi ya, sunatullah di dalam membangun bisnis yaitu dengan strategi yang hebat. Nah ini ya, ini ternyata ada highlightnya. Visi misi harus selaras dengan visi misi yang ditetapkan Allah ya. Nah, semua untuk ridho Allah. Oke, cepat aja. Nah, kenapa kita berbisnis sesuai syariat? Yang pertama tadi ya, menjunjung tinggi nilai-nilai mulia. Di mana setiap menjalankan bisnis sesuai syariat itu pasti menjunjung nilai-nilai kebaikan gitu ya. Misalkan kejujuran, transparansi, ya, keterbukaan, terus misalkan amanah ya, tanggung jawab ya. eh, dan berbagai macam hal lainnya. Yang kalau dalam bahasa modern perusahaan itu harus memiliki nilai apa good corporate governance gitu ya, GCG atau nilai-nilai kebaikan di dalam perusahaan. Nah, kalau kita menjalankan bisnis sesuai syariat otomatis nilai-nilai mulia itu sudah include di situ ya. Jadi nilai-nilai kebaikan yang akan membawa kesuksesan itu sudah include di dalam syariat. Nah, yang kedua yang lebih penting adalah kita berbisnis syariat itu karena kewajiban dari Allah ya. Sewajib kita sholat 5 waktu, sewajib kita berpuasa di bulan Ramadan, sewajib kita berzakat ya kalau sudah waktunya ya, atau berhaji kalau sudah mampu. Nah, ini seperti disebut dalam Quran surat Al-Jaziah ayat 18 yang artinya kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ya ini ya, jelas sekali bahwa ternyata syariat itu mengatur setiap perilaku manusia, termasuk di dalam berbisnis. Nah, yang ketiga baru bonusnya gitu ya. Jadi berbisnis sesuai syariat itu akan membawa kepada keberkahan. Nah, ini bisa dibaca di Quran surat At-Tolak 2 sampai 5. Nah, ini banyak sekali ya keberkahan yang akan didapat. Yang pertama misalkan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya ya. Jadi yang pertama ketika kita bertakwa termasuk berbisnis, bermuamalah sesuai syariat akan diberikan jalan keluar. Sementara kita berbisnis itu kan banyak problem tadi ya saya sampaikan. Jalan keluar itu akan selalu terbuka ya, akan ditunjukkan. Lalu yang kedua, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Ini luar biasa ya, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita pemasaran akan lebih mudah ya. Kita mencari klien pelanggan itu akan lebih mudah ya. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, ini ya janji Allah ya. Allah kalau sudah janji itu pasti ya. Bukan manusia yang janjinya itu biasanya ya kalau orang awam itu insya Allah itu 80% nggak pasti gitu ya. Tapi kalau Allah sudah berjanji itu sifatnya pasti. Lalu yang ketiga, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, saya dia akan menjadikan kemudahan bagi setiapnya dalam urusannya ya. Dan yang keempat, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahalanya. Nah ini ya luar biasa ya. Banyak sekali keberkahan yang akan diberikan Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa ya. Dan sayangnya memang banyak yang belum pada paham tentang ternyata bisnis itu ada aturannya juga ya. Bukan hanya ibadah saja ya, tapi ternyata bermuamalah juga ada aturannya. Nah, ini yang tadi saya bilang, bisnis syariat itu banyak sekali aspeknya ya. Mungkin nanti lain waktu kita bahas, ya intinya ternyata semua ada aturannya gitu ya. Termasuk riba itu baru bagian kecil saja ya, baru bagian kecil dari dalam aspek ekonomi ya. Ada juga itu yang penting namanya akad ya. Banyak orang meremehkan akad-akad di dalam bermuamalah ya. Padahal kalau akadnya batil, akadnya salah, itu uang yang dihasilkan pun jadi tidak berkah. Uangnya menjadi bukan uang halal ya, uang haram gitu ya, karena akadnya yang salah. Yang kita pahami akad yang sakral kan hanya akad nikah gitu ya. Akad disiapkan, maharnya disiapkan, pengantinnya ya, ijab kabulnya benar-benar sakral ya. Dan kita tahu ketika akad nikah misalkan tidak sah kan ketika dilanjutkan menjadi dosa. Begitu juga dalam bisnis ya.
Ketika akadnya tidak sah di dalam kita berjual beli, bertransaksi, bekerja sama, ya, itu yang terjadi apa? Ya sama tadi, hukum uangnya tadi itu menjadi akadnya tidak sah, uangnya menjadi harta haram, ya. Nah, ini yang banyak tidak kurang diperhatikan. Nah, makanya termasuk badan usaha seperti PT, CV itu kalau dijadikan standar untuk bekerja sama bisnis itu juga tidak sah akadnya, ya. Tapi kalau cuma untuk eh, badan hukum saja, untuk legalitas ya oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk sebagai akad perjanjian kerja sama bisnis itu udah batil, ya. Nah, makanya harus diperhatikan. Ini harus butuh belajar, ya. Sampai sekarang pun saya rutin ya belajar tentang fikih muamalah. Nah, ternyata Islam itu tadi seperti saya sampaikan, Islam itu agama yang sempurna, menyeluruh, ya. Bukan hanya perkara akidah dan ibadah atau habluminallah saja, tetapi juga mengatur habluminanas, ya, hubungan manusia dengan manusia lainnya atau muamalah, ya. Ekonominya diatur, sistem pidananya juga ada, ya. Kita sering baca di Al-Qur'an, hukuman kisos, hukuman hudud, ya, jinayat. Bahkan sistem pemerintahan bernegara itu ada aturannya semua, ya. Sayang ini banyak sekali yang eh, jarang dibahas ya di pengajian-pengajian tentang dimensi tiga ini, ya. Yang paling sering kan dimensi satu, dimensi dua. Hablum minallah dan hablum minafsi, ya. Hubungan manusia dengan dirinya, hablum minafsi. Roti makanan, minuman, pakaian, akhlak, akidah, ibadah, ya seputar itu saja, ya. Tapi biasanya dimensi tiga ini jarang. Dan orang malas biasanya ya mendengarkan karena memang eh, dianggap tidak relevan. Nah, ini akan kita bahas sesuai sunatullah, khususnya strategi bisnisnya. Kita baru masuk materi ya. Tadi baru eh, pembukaan gitu ya. Apa ntar ada eh, share screen-nya terpotong ya kita. Oh, yang ini nggak kelihatan. Jadi di bagian atasnya ada terpotong. Ah, Oke, oke. ini baru agak Oh, ininya ya. full. Terus ada yang bagian terpotongnya ternyata. Nah ini Sebentar. Ini sudah. eh, agak agak terpotong juga nih Pak. Yang di bawah sama yang bagian atas agak agak lebih terpotong dibanding sebelumnya. Oke, oke. Ini kok ada ininya ya. Coba saya hilangin. Ini Afwan ya Tat, menyela sebentar. Salah ya. Kalau di Ustadz sendiri ada bagian abu-abu hitam itu ya Pak Ustadz? Ini sudah ya. Coba saya perhatikan. Eh, Kotak atas itu mas ada sih, cuma lebih kecil kan, kayaknya lebih lebih oke. Ini Nah, sudah ya. lebih oke yang ini, Bisa kelihatan ya. insya Allah. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini baru mulai masuk materi ya, tadi sebagai sedikit pembukaan. Nah, rata-rata orang berpikir untuk menjadi yang terbaik gitu ya. Pokoknya kalau saya bisnis, saya menjadi yang terbaik. Maksudnya terbaik itu eh, the best di segala halnya ya. Misalkan kita bisnis restoran, berarti saya terbaik dalam hal misalkan satu produknya saya nomor satu ya, diambil dari bahan baku yang terbaik nomor satu misalkan ya. Lalu yang kedua, karena saya ingin yang the best, berarti saya ingin memberikan layanan yang nomor satu. Berarti nanti dibuat mejanya sofa semua, full AC misalkan ya. Terus layanan waitersnya juga luar biasa ya, yang ada banyak orang ya. Terus karena pengen yang terbaik, harganya dimurahin misalkan gitu ya. Kalau enggak ya berarti kan nggak jadi yang terbaik, harganya dibuat murah bersaing gitu ya. Nah, benar nggak strategi seperti itu ya? Nah, ternyata eh, menurut seorang profesor bisnis di Harvard Business School ya, sekolah bisnis terkenal, namanya Michael Porter. Dia katakan bersaing menjadi yang terbaik itu mutlak merupakan pemikiran yang keliru ya.
yang akan berakhir pada keuntungan yang biasa-biasa saja. Loh kok bisa begitu gitu ya. Nah ini ternyata ya tadi karena pingin yang terbaik, misalkan tadi bahan baku yang terbaik ya, suasana yang bagus, meja sofa yang empuk misalkan ya, full AC ya, biaya akan menjadi naik ya. Dan yang kedua harga jual otomatis turun. Tadi kan pingin yang terbaik ya, harganya berarti dibuat murah. Nah ini akan berakhir kepada pendapatan yang juga menurun ya. Dan hasilnya apa? Ya profit juga menurun. Nah ini pastinya begini ya. Jadi ternyata strategi terbaik begini itu kurang tepat gitu ya. Eh, Kurang tepatnya bagaimana? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Nah, jadi kita kuncinya itu membangun brand atau bisnis kita itu supaya dikenal gitu ya, supaya dikagumi, bahasa gampangnya gitu ya. Kuncinya itu ada tiga. Yang pertama harus unik, yang kedua harus memunculkan emosional, dan yang ketiga adalah kreatif. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Nah, yang pertama unik dulu. Nah, strategi bersaing berarti memilih jalan yang berbeda dibandingkan yang lain. Organisasi harus bersaing menjadi unik. Ya, ini ya kata kuncinya yang saya besarkan ini, berbeda dan unik. Nah, berarti caranya bagaimana? Nah, ini ya kuncinya adalah kita harus lihat dulu kita ini mau masuk pasar segmen apa gitu ya. Jadi saya cerita sedikit di Simply Fresh. Dulu Simply Fresh pasar target segmennya adalah mahasiswa ya. Karena kita buka di Jalan Flamboyan, pertama kali buka, di situ segmennya mahasiswa. Otomatis karena mahasiswa ya kita harganya tentu yang murah gitu ya. Nah, seiring jalan waktu ternyata ketika kita buka outlet Simply Fresh ya, itu kompetitor itu di sekitar itu akan banyak sekali ya. Dan ketika masuk pasar mahasiswa ya berarti kan harus siap untuk menghadapi harga yang murah-murah tadi gitu ya. Keuntungan yang tipis ya. Sementara tempat kita dengan ruko yang kecil tadi ya yang saya tunjukkan di foto tadi untuk maksimalisasi mesin atau mesin cuci, dryer itu udah nggak bisa lagi ya. Bahkan kita sempat nyewa bagian belakangnya juga ya. Sementara kalau margin tipis berarti kan harus kuantitas gitu ya. Dan akhirnya kita buat strategi begini, kita akhirnya merubah segmen target kita ke level yang menengah gitu ya. Akhirnya kita menyasar segmen rumah tangga dan perkantoran ya, orang yang bekerja. Otomatis tempat juga harus disesuaikan, tidak di situ lagi ya. Dan jalannya pun jalan utama ya, harga pun bisa lebih naik, layanannya pun berbeda gitu ya. Dan ini kita akhirnya tidak masuk ke pasar yang samudra merah lagi atau pasar yang berdarah-darah tadi yang sudah harganya jatuh-jatuhan nggak karuan ya. Tapi kita masuk pasar yang berbeda. Nah, jadi kita kata kuncinya adalah bukan menjadi terbaik di segala hal, tapi kita terbaik di segmen yang kita pilih. Nah, gitu ya, kata kuncinya gitu ya. Terbaik di segmen yang kita pilih. Nah, untuk segmen yang tadi saya bilang kelas menengah, harga itu mungkin nomor sekian lah gitu ya. Dia nggak kalau selisih 1.000, 2.000, selisih 1.000 atau 2.000 itu nggak begitu masalah. Tapi kalau segmen mahasiswa selisih Rp500 saja itu udah bisa pindah langganan gitu ya. Artinya harga nggak menjadi masalah. Terus yang jadi concernnya apa? Biasanya adalah kecepatan gitu ya, ketepatan waktu, terus juga layanan ya, profesionalitasnya ya, dan lain sebagainya. Artinya kita menjadi terbaik di segmen yang kita incer. Nah, gitu ya. Nah, contohnya misalkan begini, ini kalau kita lihat poster begini kan nggak ada bedanya gitu ya. Ini semua sama-sama menunjukkan ini poster laundry ya. Harga 6.000 per kilo, gratis antar jemput, yang satunya juga gratis antar jemput, yang di bawah juga gratis antar jemput ya. Terus juga eh, harga tadi ya disebutkan ya. Terus ya sama lah kurang lebih kalau kita ngelihat begini akhirnya oh, ini nggak ada bedanya ya. Berarti yang beda apa? Oh harga saja. Ya sudahlah pilih yang murah ya biasanya gitu ya. Karena dia nggak ada nilai lebih ya, nggak ada pembeda keunikan yang membuat dia berbeda ya. Nanti akan saya jelaskan unik itu yang seperti apa sih gitu ya.
Nah, jadi fokusnya itu harusnya kita menciptakan superior value atau nilai yang superior gitu ya pada kelompok konsumen atau target yang kita pilih tadi ya, segmen usia berapa ya, eh, demografinya bagaimana, apa psikografinya bagaimana ya. Bukan malah meniru pada atau menyamai pesaing ya. Biasanya yang terjadi kan begini, misalkan pesaing buat ngeluarin apa kita ikut-ikutan gitu ya. Jadi kita itu nggak ada bedanya dengan kompetitor. Jadi kita nggak punya value yang menjadi pembeda gitu ya. Akhirnya ya sudah nggak ada bedanya dan akhirnya yang menjadi pembeda adalah harga. Nah ini contoh misalkan pas dulu tahun berapa ya ini eh, pas lagi ramenya aplikasi game Pokemon nah gitu ya. Itu kita nggak ngomong lagi tentang posternya gitu ya, nggak ngomong lagi tentang cuci berapa apa harga sekian, murah, bersih, wangi, rapi atau gratis antar jemput enggak gitu ya. Kita cukup kasih diskon 50% kalau yang punya monster ini misalnya gitu ya. Saat itu kan kita harus ngikutin tren juga ya. Nah, ini contoh bahwa kita nggak ngomongin eh, produk yang sudah pada umumnya gitu ya. Misalkan kita bisnis restoran kan kita nggak ngomongin lagi makanan di sini enak ya pasti namanya restoran ya pasti harus enak kan gitu ya. Namanya laundry ya harus bersih gitu ya harus wangi ya kan gitu. Ya. Jadi nggak perlu ngomongin itu lagi tapi kita ada pembedanya apa. Nah menurut Profesor Yang Mimun semakin keras organisasi bersaing menjadi kurang berbeda mereka jadinya. Maksudnya itu bersaing dengan tidak punya keunikan ya. Akhirnya menjadi nggak ada bedanya ya. Produk tidak lagi bersaing satu sama yang lain, tetapi saling meruntuhkan satu dan lain di pikiran konsumen yang menggunakannya. Nah ini artinya ya nggak ada value-nya ya, nggak ada bedanya. Akhirnya yang terjadi ya banting-bantingan harga ya. Nah ini ada dua menjadi yang terbaik di segala hal atau menjadi unik di segmen target yang dipilih ya. Kalau menjadi terbaik di segala hal, fokus pada semua pangsa pasar. Jadi kalau ditanya segmen target bisnis kulinermu siapa gitu ya. Oh semua mulai dari anak kecil, anak TK, anak sampai remaja, dewasa, orang tua kita masuk semua segmen. Nah ini udah salah ya. Karena kalau semua segmen yang diincar, nanti bahasa pemasarannya akan bingung ya, promonya juga akan bingung, value yang akan dikasih ke siapa kan gitu. Nah tapi kalau ketika kita fokus kepada segmen target yang kita pilih, fokusnya itu pada keuntungan gitu ya. Maksudnya fokus kepada nilai yang akan kita beri kepada segmen target tadi ya. Yang ujungnya adalah keuntungan. Misalkan kita menyasar segmen menengah, oh berarti apa nih yang diharapkan segmen ini ya. Oh ternyata eh, apa gitu ya. Tergantung bisnisnya apa. Lalu yang kedua, kalau ingin jadi yang terbaik di segala hal itu bersaing dengan meniru ya. Ya pokoknya ada WiFi kita pasang WiFi ya. Ada layanan apa misalkan kalau restoran kita ikut-ikutan gitu ya. Nah, kalau menjadi unik bersaing dengan inovasi. Kita berbeda dari yang lain ya. Kita punya inovasi sendiri. Lalu yang ketiga melayani pelanggan terbaik dengan produk terbaik ya. Jadi melayani pelanggan tuh semua yang terbaik seperti saya jelaskan tadi. Nah, sementara kalau menjadi unik melayani kebutuhan yang berbeda dari konsumen ya. Nanti akan memunculkan istilahnya itu spesialisasi gitu ya. Kalau misalkan tadi bisnis laundry itu ada spesialis dia mengambil misalkan ibarat kue itu dia ngambil ceruk yang berbeda ya. Misalkan kalau di Jogja itu ada cuci karpet Jogja, ya dia fokus saja di cuci karpetnya gitu ya. Cuci karpet dan yang serupa dengan itu ya. Ada juga cuci stroller Jogja gitu ya. Dia fokus untuk cuci-cuci stroller atau pakaian atau apa peripheral bayi gitu ya. Eh, fokus di situ dan pelanggannya pun jelas oh ini target segmennya adalah orang tua yang memiliki anak bayi ya gitu ya. Yang satu targetnya rumah-rumah yang punya karpet. Nah, udah jelas fokus di situ. Jadi dia punya spesialisasi masing-masing. Ada juga kalau kami di Simply Prime, oh berarti khusus untuk pakaian-pakaian mahal gitu ya. Makanya cucinya satuan, detail,
harga pun mahal ya nggak masalah. Makanya customernya adalah siapa? Orang-orang yang butuh tampilan gitu ya. Berarti orang-orang yang eksekutif gitu ya, atau pejabat gitu ya. Nah, jadi punya segmen sendiri. Nah, ini yang menjawab yang keempat, zero sum, tak ada seorang pun menang. Sementara kalau yang unik, positif sum, banyak pemenang ya. Jadi punya spesialis masing-masing. Nah, ini yang saya bilang tadi, eh, superior value itu di situ ya. Menyasar segmen target siapa nih gitu. Nah, tapi terkadang orang nggak memikirkan ini gitu ya, dia cuek saja, akhirnya ya sudah nggak ada bedanya nggak dengan yang lain karena pasar tadi sudah diisi dengan banyak pemain ya. Jadi saya cerita dikit ketika Simply Fresh buka di suatu kota, kalau dulu ya kita mesti buka dengan konsep laundry kiloan yang dulu yang biasa itu mesti rame gitu ya. Tapi nggak butuh waktu lama, 3 bulan, 4 bulan sudah muncul kompetitor di sepanjang jalan ya dengan harga yang lebih murah gitu ya. Akhirnya apa? Ya kita sempat kalah bersaing juga gitu ya. Nah, makanya kita harus segera beralih dengan inovasi yang lebih baru lagi ya, menyasar segmen target yang berbeda lagi. Nah, ketika kita berbeda, konsumen mau membandingkan pun nggak bisa gitu ya. Sudah nggak relevan lagi ya. Yang satu misalkan fokusnya dicuci kilatnya gitu ya, bahkan bergaransi. Yang satunya masih cuci standar seperti laundry kiloan. Itu udah nggak bisa dibandingkan harganya ya. Sementara 1, 2 hari, 3 hari baru jadi. Nah, jadi mungkin bisa jadi orang datang ke situ nggak cocok karena harganya lebih mahal gitu ya. Oh, ya berarti bukan segmen target kita. Berarti ini segmen target tetangga kita gitu ya, orang lain, bisnis yang lain, kompetitor kita. Nah, dan itu nggak jadi masalah ya, karena kita punya pasar yang berbeda. Nah, ini bagaimana menjadi unik dan berbeda ini akan saya sharekan beberapa strategi ya. Yang pertama teknik reversal atau pembalikan ya. Tidak ketika yang lainnya, ya ketika yang lain tidak. Ini kan teknik yang pertama ya, unik ya. Berarti salah satu tekniknya dengan teknik reversal. Yang membuat kita berbeda itu kita melakukan sesuatu yang lain. Nah, contoh gampangnya misalkan Yahoo versus Google ya. Mungkin kita ingat ya, Yahoo itu kan dulu tampilannya begini ya. Satu layar isinya penuh semua. Padahal Yahoo ini yang lebih dulu ya daripada Google. Bahkan email kita pun semua pakai Yahoo gitu ya. Nah, ini juga sama mesin pencarian juga ya. Nah, tapi dengan tampilan yang penuh sekali begini. Nah, ketika Yahoo masih bagus saat itu, muncullah Google ya. Dia menggunakan teknik pembalikan. Nah, ketika Yahoo muncul penuh gini, Google cukup dengan satu kotak. Ya udah kamu mau nyari apa, ketik aja di situ gini ya. Dan kita bisa lihat Yahoo sekarang nggak tahu masih ada nggak ya perusahaannya, kayaknya sudah dijual dan eh, jauh dikalahkan oleh Google. Google sudah merajai ya dengan berbagai produknya. Ini yang pertama. Terus yang contoh yang kedua, fast food versus slow food gitu ya. Jadi awal mula fast food rame itu kan karena kebutuhan manusia yang ingin kecepatan gitu ya. Nah, tapi ketika orang rame dengan fast food, ini kisah nyata juga di Amerika gitu ya. Muncullah di New York kalau nggak salah. Dia terang-terangan, ini slow food ya. Kalau mau makan di sini butuh waktu paling tidak 30 sampai 45 menit gitu ya. Mau nggak nunggu gitu ya. Tapi memang punya keunggulan. Makanannya fresh, bergizi gitu ya. Seperti kita tahu kalau fast food itu kan memang makanannya junk food lah gitu ya, makanan yang nggak sehat ya. Slow food ini benar-benar dimasak saat itu juga fresh, bergizi, dan ini yang menghasilkan apa? Antrian yang panjang gitu ya. Dan dia berhasil melakukan teknik reversal tadi. Nah, ini salah satu tekniknya supaya menjadi unik. Nah, tapi dia untuk menentukan dulu teknik ini ya tetap harus dia ingin masuk segmen siapa gitu ya. Lalu yang kedua, oh ini contoh lain ya. Sedang rame sekarang kan developer properti syariah gitu ya.
Nah, karena sudah banyak pemainnya, terus ada nih di Turki gitu ya. Misalkan ya, namanya developer properti syariah yang spesialis rumah istana ya. Tapi ini memang ada ya developer yang buat rumah istana dan di Turki ini. Jadi dia bangun rumahnya itu bukan rumah-rumah biasa ya, tapi rumah yang modelnya seperti istana ya, di perbukitan gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini buat inspirasi saja bahwa sebagai teknik reversal. Lalu yang kedua, teknik melepaskan diri atau breakaway ya. Nah, ini contohnya jam swatch ya sebagai aksesoris harian. Nah, kalau contoh sekarang banyak juga ya. Ada Apple Watch ya. Jadi kalau dulu orang pakai jam ya, itu ya 1 jam untuk berbagai situasi gitu ya. Mau olahraga ya pakai jam itu, mau acara pertemuan meeting ya pakai itu, acara kondangan ya itu gitu ya. Muncullah Swatch ya dengan inovasinya bisa dengan mudah ganti colornya sendiri gitu ya. Sesuai tema, sesuai dengan kebutuhan kita mau acara apa ya. Dan kalau sekarang ya jam-jam apa iPhone Watch itu kan bisa mudah sekali ganti colornya kita sesuaikan dengan kondisi acara kita gitu ya. Nah, jadi ini salah satu teknik melepaskan diri breakaway ya. Ketika yang lain pakemnya begitu, misalkan kalau laundry ya cuci komplit setrika gitu ya. Ada cuci komplit kilat, ada cuci saja, cuci lipat misalkan ya. Tapi ini muncul dengan gaya yang berbeda. Nah, ini orang ketika membandingkan itu udah nggak relevan lagi ya, karena value-nya berbeda. Dan orang rela membayar mahal ketika tepat target yang diincar ya. Nah, berikutnya adalah anti market atau hostility ya, mengatakan apa yang merek lain tidak mau katakan ya. Contohnya mobil Mini Cooper ya. Eh, Malah dia bilang ini bahkan lebih kecil dari yang Anda duga. Nah, biasanya kan orang kalau apa itu sebuah kelemahan kan nggak ditunjukkan gitu ya. Apalagi mobil Mini Cooper ini kan mahal ya, mobil mobil mewah lah bisa dibilang ya, karena ini masuk grup BMW. Harga mobilnya kecil, harganya mahal gitu ya. Terus apa yang dijual gitu ya? Nah, terus malah dia bilang ini bahkan lebih kecil dari yang Anda duga. Jadi kamu bayangin ini kecil itu, ini lebih kecil dari yang kamu bayangin, nah, gitu ya. Nah, dia dengan PD-nya menyampaikan the most not normal car in the universe ya. Small is the new big, nah, gitu ya. Jadi dia anti marketing gitu ya, mengatakan yang merek lain tidak berani katakan. Nah, ini contoh juga eh, menjadi unik ya. Nah, tinggal nanti dipikirkan apa nih yang bisa masuk seperti ini. Contohnya misalkan kalau kuliner itu yang menarik, kalau biasanya saya jadi contoh ya kalau di workshop, kali ini kan seminar sebentar ya, saya singkat-singkat. Itu contohnya misalkan kalau di Jogja itu yang terkenal warung steak ya. Warung steak itu eh, dulu ya, di awal-awal warung steak berdiri itu di daerah Gejayan kalau nggak salah ya. Itu orang ketika mau makan steak itu harus zaman itu ya, harus masuk ke restoran yang mahal atau ke hotel lah gitu ya, baru bisa dapat steak gitu ya. Tentunya harganya yang mahal ya. Terus juga bagi mahasiswa yang nggak kena nih gitu ya. Terus muncullah warung steak dengan brand yang pas ya, nebutnya aja warung gitu ya. Terus dengan tampilan yang kaki lima ya. Terus dengan harga yang terjangkau. Ya sebenarnya bukan daging steak sih, tapi tepung gitu ya. Dagingnya dikit ya, tapi tepungnya banyak. Tapi itu menyasar segmen target mahasiswa gitu ya. Jadi sengaja dibuat nggak ada AC-nya, dibuat orang seperti kaki lima, ya supaya segmen target mahasiswa tadi mau masuk gitu ya. Kalau udah dari jauh tempatnya mewah, mungkin dia udah takut dulu, ah ini jangan-jangan mahal nih nggak bisa bayar gitu ya. Tapi dibuat yang murah. Terus dia inovasi lagi juga dengan hot plate-nya ya. Dengan asap-asapnya ketika disiram dengan apa sausnya ya. Nah, ternyata ini menjadi hal yang baru, keunikan ya. Dan akhirnya kita bisa lihat sekarang warung steak sudah
buka ratusan outlet juga ya, dan omsetnya pun luar biasa ya, hampir 1 triliun gitu ya untuk berbisnis itu. Dan ini nggak main-main ya, makanya ini sebenarnya fundamental sekali ya. Kalau ini nggak dibahas di awal begini, malah nanti kita pusing di tengah jalan. Kenapa ya bisnis saya kok nggak? Karena memang nggak tuntas di bagian awalnya menentukan segmen target pasar gitu ya. Kalau kita sudah menemukan segmen target pasarnya siapa, kita enak nanti, keunikan yang mau kita kasih itu enak gitu ya. Tinggal dipikirin segmen target ini butuhnya apa sih gitu ya. Kayak warung steak tadi, misalkan orang Indonesia kan, apalagi mahasiswa ya, kalau nggak makan nasi kan nggak kenyang. Makanya di warung steak ada nasinya gitu ya. Jadi restoran steak yang ada nasinya ya warung steak gitu ya. Nah, jadi enak, inovasinya itu langsung relevan nah gitu ya. Nah, misalkan anti marketing yang lain, kalau developer yang satu bisa KPR, developer properti syariah dengan tegasnya dia bilang kalau mau beli di sini cash keras, nggak terima KPR. Nah, itu juga suatu keunikan ya untuk menyasar segmen target Muslim misalkan ya. Oke, itu yang pertama, unik. Yang kedua adalah emosi ya. Keunikan sudah, misalkan nanti tinggal dipikirkan ya apa saja keunikan yang mau diberikan ya. Sebenarnya itu ada banyak poin-poinnya nih, saya tadi singkat sebagai gambaran. Lalu yang kedua adalah harus memunculkan emosi ya. Menurut seorang penulis buku terkenal ya, Dale Carnegie, when dealing with people, remember you are not dealing with creator of logic, but with creators of emotion. Ketika kamu deal dengan seseorang, ingat ya, kamu itu bukan lagi closing atau deal dengan orang yang penuh logika ya, tapi kamu itu sedang deal dengan orang yang punya emosi. Nah, dan terbukti menurut riset 80% closing itu terjadi karena emosional ya. Contohnya kita ke mall ya. Nggak niat belanja apa, ditawarin ada diskon besar, emosi muncul, akhirnya beli gitu ya. Lagi ada program promo apa, akhirnya beli gitu ya. Bahkan barang-barang yang bahkan kita nggak butuhkan gitu ya. Atau misalkan kita ke eh, pusat perbelanjaan, apa supermarket gitu ya, beli kebutuhan sehari-hari. Ya, itu kan juga sering terjadi ya. Karena ngelihat barang-barang yang memunculkan emosional, akhirnya kita beli di luar yang kita inginkan. Nah, makanya unsur kedua ini penting sekali ya, emosi ya. Sayangnya organisasi bisnis masih menggunakan pendekatan rasional dalam menjual produknya ya. Jadi dia kurang, pendekatan emosionalnya itu kurang ya. Malah membahas misalkan spesifikasi ya. Oh Pak, bagus sekali ini handphone ini, speknya RAM-nya sekian, fotonya megapiksel sekian. Nah, itu kan rasional sekali ya. Kadang orang wah kalau dijelasin gitu malah pusing atau bahkan buat apa gitu ya. Tapi kalau dia jelasinnya pakai emosi, Bapak kalau pakai ini atau misalnya ibu gitu ya. Ibu akan jadi fotonya akan lebih terlihat eh, putih atau terlihat lebih cantik gitu ya, lebih anggun. Ibu akan menjadi lebih pusat perhatian dan misalkan gitu ya. Artinya ini emosionalnya yang digali ya. Nah, ini unsur yang kedua. Nah, ternyata dalam membangun bisnis itu juga penting ya. Nah, bagaimana rasa menjadi emosional? Nah, ini juga ada caranya ya. Ini saya sampaikan beberapa. Yang pertama, ciptakan pengalaman pelanggan. Nah, ini juga penting ya. Kalau kita punya outlet, berarti panca indera itu benar-benar dimainkan ya. Baik musik, musik itu kan berarti pendengaran ya. Warna berarti penglihatan. Makanan perasa ya, suhu ruangan juga perasa, wangian ya, desain nuansa. Ini penting sekali sesuai segmen target yang diincar. Nah, balik lagi ke situ ya. Emosi yang ingin dimunculkan itu ya untuk target segmen yang kita pilih ya. Jangan salah juga ya. Misalkan segmennya anak muda dikasih wangian yang apa? Wangi-wangi tradisional ya. Ya ini nggak cocok misalkan. Nah, misalkan ini restoran Jepang atau Korea ya, ini berarti kan munculkan nuansa Jepangnya. Berarti coba deh kita ke restoran Jepang. Mesti kan tulisan-tulisan Jepang gitu ya. Nuansanya di sini orang langsung ngeh, oh ini restoran Jepang. Kerasa otentikitasnya tinggi gitu ya.
kan belum pernah tuh ke restoran Jepang tapi tulisan aksara Jawa misalkan nggak nyambung kan gitu ya. Nah ini menunjukkan emosional yang akan rasa yang akan dimunculkan adalah rasa seperti makan di Jepang atau makanan Jepang. Nah ini ya berarti tempat duduknya juga dibuat yang seperti ini ya. Contoh lain misalkan kalau di mall itu wewangian roti boy ya atau roti O ya. Itu kan pakai aroma kopi gitu ya. Jadi itu bukan bukan pakai hasil dari proses eh, memanggangnya memunculkan wangi itu kan sebenarnya pakai parfum. Parfum yang wanginya wangi seperti kopi tadi. Makanya ketika kita ke mall langsung tercium gitu ya. Atau misalkan apa tuh Bretok gitu ya. Bretok itu kan juga sama pakai parfum juga. Akhirnya memunculkan panca indera kita mencium dan membuat kita ingin ngerasain gitu ya. Nah, itu memunculkan emosional juga ya. Nah, ini misalkan Google ya dengan gayanya ya. Oke, yang kedua, ciptakan hubungan pelanggan berkualitas. Nah, ini juga penting ya. Jadi kalau sekarang bahasanya itu CRM, Customer Relationship Management ya. Terbentuk kedekatan, saling memahami dan saling menghargai. Ini penting sekali ya. Coba deh kalau kita masuk ke tempat restoran ya, pelayannya judes, galak gitu ya. Mesti kita malas ya, walaupun makanannya enak itu mungkin kita akan malas lah tempat lain aja. Tapi kalau hubungannya bagus ya, sangat ramah, bahkan eh, misalkan ada follow up-nya gitu ya, ada eh, di data pelanggan terus nanti di WA rutin dikasih info promo ya, disapa, didoakan ya, itu akan lebih dahsyat lagi ya. Sama seperti kami di Simplify pun begitu ya, di unit-unit bisnis kami ada namanya CRM ya, ada eh, tim yang bertugas khusus untuk memaintenance database pelanggan ya. Jadi ketika dia nyaman, dia nanti malas tuh akan beralih ke kompetitor. Dia akan lebih cenderung atau condong kepada orang yang telah mengenalnya ya, yang lebih dekat dengannya ya. Nah ini penting sekali ya. Apalagi ada teknologi, saya kira nggak ada alasan kita nggak bisa menjalin kedekatan dengan pelanggan. Lalu yang ketiga, bangun kepribadian brand ya. Ibarat manusia, brand Anda mau dibuat seperti siapa ya. Jadi brand itu ternyata harus punya karakter juga. Nah, karakter ini juga akan bisa kita tentukan kalau kita tahu segmen target yang kita incer siapa gitu ya. Nah, karakternya misalkan serius atau santai atau kreatif ya. Nah, misalkan mobil ya. Mobil itu juga punya karakter masing-masing ya. Misalkan mobil BMW atau BMW ini dia memang karakternya adalah kecepatan gitu ya. Makanya dia untuk orang-orang karena dia nyasar segmennya kan eksekutif muda ya. Beda seperti Mercedes-Benz. Walaupun mirip-mirip teknologinya, tapi Mercedes-Benz itu kan lebih ke orang yang biasanya disupirin ya. Jadi butuh kenyamanan ya, elegan ya, desainnya pun lebih dewasa ya. Kalau BMW ini lebih ke eksekutif muda, berarti dia gaya-gayanya orang yang memang nyupir sendiri gitu ya. Cepatan ya, berarti yang dijual kecepatan ya. Dan desainnya pun mengikuti ya. Ini sebagai contoh, brand itu punya kepribadian juga ya. Atau misalkan yang lucu-lucu ya di Joger ya. Nah, ini tembok Joger bukan tembok Berlin ya. Jadi dia lucu-lucu ya, karena memang untuk oleh-oleh yang gayanya konyol. Jadi dia brandnya itu konyol gitu ya. Bahasa-bahasanya konyol. Dan ini akan nanti yang menyenangi ini pun ya orang-orang yang suka lucu-lucu seperti ini gitu ya. Oke, kita masuk yang terakhir kreatif ya. Unik sudah, emosi sudah. Nah, yang ketiga adalah kreatif. Jadi ketika kita eh, sudah punya keunikan, sudah berusaha memunculkan emosional, yang ketiga adalah kita harus menyampaikan itu dengan kreativitas ya. Kreativitas adalah suatu kemampuan yang menantang asumsi, mengenali pola, melihat dalam cara yang baru, membuat berbagai hubungan, mengambil resiko dan menangkap segala suatu peluang ya.
Produk dan jasa yang kreatif akan menjual dengan sendirinya tanpa perlu dibebani dengan biaya pemasaran yang besar. Nah ini ketika kita bahasa sekarang itu produknya itu viral gitu ya. Mungkin kita pernah ingat keripik pedas namanya Maichi ya. Itu kan viral dan akhirnya dengan cepat sekali penjualan bisa meroket ya. Karena apa? Karena dia bikin konsep pemasaran yang kreatif ya. Jadi dia untuk mendapatkan keripik tadi itu susah ya, karena memang tempatnya tergantung nanti dia nyebutnya jenderal-jenderalnya dia ya, tim tim pemasarannya ya. Jenderal-jenderalnya ini di mana gitu ya. Dia standby di mana? Kita harus cari ke sana ya. Seorang dengan bangga akhirnya ketika dapat dengan penuh perjuangan foto akhirnya viral nah gitu ya. Berarti kita harus membuat produk itu dipasarkan secara kreatif ya. Jangan pakai yang cara itu saja ya. Nah, selama itu tidak melanggar syariat ya silakan ya. Nah, cara mendapatkan ide kreatif ya. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama melihat secara berbeda ya. Menemukan ide baru, perhatikan titik pandang dari konsumen, teknologi dan masa depan ya. Jadi masa depan ini arahnya kemana sih? Misalkan kalau sekarang sosial media yang dipakai anak muda TikTok, sementara pasar kita anak muda, berarti kita harus masuk di sana, misalkan begitu ya, dengan gaya TikToknya tadi ya. Nah kalau kita ini sebagai contoh di Simply Fresh ya, kita dapat rekor muri, jadi kita ada namanya sterilisasi air menggunakan teknologi ultraviolet. Jadi air itu menjadi lebih higienis lah, gampangnya gitu ya. Nah ini idenya dari mana? Sebenarnya ide saya ini sederhana juga. Ketika itu saya ngelihat air isi ulang. Air isi ulang ini itu apa ya? Ada lampu warnanya ungu gitu ya. Nah ternyata itu untuk sterilisasi air. Ya udah akhirnya kita uji cobakan air sebelum masuk mesin kita sterilkan dulu pakai sinar UV baru masuk ke mesin cuci. Nah, akhirnya kita dapat rekor muri ya tahun 2009. Nah, sesederhana itu ya. Dan dengan begini kan saat itu eh, kita jadi beda kan, jadi viral gitu ya, kreatif kan. Ini jadi nilai yang nggak bisa disaingi kan gitu ya. Karena kita yang pertama kali, ya gitu. Kita klaim lagi dengan rekor muri ya. Dan faktanya begitu ya. Sampai sekarang saya belum lihat tuh ada yang pakai teknologi ini. Nah, ini juga ya, melihat secara berbeda karena ruangannya sempit, akhirnya kalau sekarang udah tren ya. Kalau dulu ini awal-awal ini bagus sekali, keren sekali ya. Jadi ada mezanin, ada bertingkat gitu ya. Bawahnya bisa untuk tempat belajar atau toilet ya. Atasnya tempat tidur. Jadi efisien ya ruangannya ya. Nah, ini melihat secara kreatif. Tiga kos-kosan seperti ini, wah ini rame nih ya gitu ya, keren ya. Lalu yang kedua, tekniknya merangkul paradoks, fokus kepada yang membuat konsumen frustasi. Nah, ini kita tahu konsumen frustasi ini juga kalau kita sudah punya segmen target ke siapa ya. Jangan-jangan yang buat frustasi itu bukan segmen target kita yang nggak nyambung gitu ya. Contohnya misalkan zaman McDonald awal-awal ya. Ini tahun berapa ya? Tahun 60-an mungkin, 70-an ya. Jadi dia buat kalau pernah lihat filmnya ya. Jadi dia bikin produk fast food ya. Ketika yang lain ketika pesan makanan itu lama saat itu ya. Terus akhirnya dia bikin inovasi karena konsumen sampai frustasi gitu ya. Dia buat McDonald dengan fast foodnya ya. Nah, ini sebagai inspirasi saja ya, terlepas McDonald itu siapa. Nah, ini contohnya misalkan 60 detik layanan atau kalau tidak free dapat Big Mac. Nah, ini kan dia merangkul paradoks yang membuat frustasi. Nah, ini kita apa nih yang membuat frustasi konsumen kita? Misalkan tadi warung steak, orang kalau mau makan steak itu wah mahal. Oh, ternyata ada nih steak yang murah. Nah, gitu ya. Jadi dia merangkul paradoks. Yang ketiga, skenario masa depan, membuat hubungan antara perubahan lingkungan dan sikap sosial, teknologi, dan perubahan pasar tingkah laku. Nah, ini yang menarik juga muncul yang ada namanya selebgram ya, seleb TikTok ya. Ini kan hal yang baru juga ya. Anak-anak muda bisa jadi punya banyak duit, jadi YouTuber ya. Ini kita bisa pakai skenario ini juga dengan apa? Kita bisa minta
dipasarkan brand kita oleh para selebgram tadi misalkan ya. Kita di endorse lah bahasa sekarang kan gitu ya. Akhirnya kita lebih cepat dikenal juga ya. Nah, ini makanya kita harus paham perkembangan zaman itu ke arah mana ya. Atau misalkan ini dulu tim kami juga ya di Simply Group ya, karyawan kami. Dia jualan properti tapi lewat YouTube ya, Mas Rika ini ya. Dengan tapi dia pilih-pilih ya produknya yang rumahnya 1 miliaran ke atas. Ternyata orang-orang yang punya duit segitu itu biasanya orang-orang sibuk. Dengan adanya YouTube ini akhirnya cukup membantu ya, karena dia review ruang per ruang ya, kamarnya. Akhirnya dia berhasil jualan ya dengan YouTube ini ya. Mungkin kalau sekarang udah mulai banyak ya yang, tapi dia termasuk yang mengawali saya lihat dan akhirnya dia bisa eh, apa umroh segala macam ya, karena dia berhasil closing harga rumah yang mahal-mahal. Nah ini artinya kita melihat skenario masa depan perkembangan zaman bagaimana sih. Nah ini harus tahu ya. Makanya pengusaha itu harus rajin belajar ya, rajin bersilaturahim ya. Makanya banyak ide informasi. Nah, berikutnya masuk dunia konsumen. Cara terbaik adalah belajar tentang konsumen dengan melewatkan waktu bersamanya. Intinya ngobrol-ngobrol lah, atau gampangnya bahasanya itu kalau orang-orang branding focus group discussion gitu ya, FGD ya. Ngobrol dengan konsumen yang dimau apa sih gitu ya. Terus menurut kamu begini bagus nggak gitu ya. Atau yang kelima masukan dari orang banyak. Ini biasanya kalau di kami selalu ditanya, misalkan ada namanya NPS, Net Promoter Score ya. Jadi pelanggan itu diminta nilai NPS 1 sampai 10 sejauh mana mau merekomendasikan produk kami. Terus sarannya apa atau alasannya apa kok ngasih nilai sekian. Nah ini kan jadi masukan. Nah itu bagus sekali ya. Kita dapat banyak ide dari sini juga ya di Simply Group. Dan itu ada nilai psikologisnya ya. Kalau orang ngasih nilai 9 atau 10 itu, oh itu berarti dia sangat puas dan dia mau merekomendasikan. Tapi kalau di bawah itu, oh berarti belum. Yang keenam, mendobrak aturan dengan cara kreatif di mana hal-hal baru dimungkinkan ya. Tapi dengan catatan tidak melanggar syariat ya. Jangan asal viral aja ya. Tapi harus dipikirkan juga batasan-batasannya ya. Ekstrim dan paralel, melihat sektor lain, ketahuilah apa yang mereka lakukan dan terapkan hal tersebut dalam bisnis. Ini tadi contohnya salah satunya saya juga ya tadi lihat bisnis lain terus diterapkan di bisnis kita. Makanya pengusaha itu juga kalau jalan-jalan itu cari inspirasi ya, jangan cuma jalan-jalan, tapi cari inspirasi apa nih yang bisa kita terapin ya. Terakhir, menyalakan kekuatan kreativitas, menanyakan pada diri sendiri apakah ada jalan yang lebih baik dalam melakukan sesuatu. Ya, ini bermuasabah lah gitu ya, kita apa yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya analoginya gampang, seperti pasangan hidup ya. Kita kan nggak harus misalkan dulu ya sebelum kita menikah ya kan kita harus menjadi unik diri kita sendiri ya. Kita nggak harus niru menjadi orang lain ya, apa adanya kita misalkan itu ya. Kita punya keunikan yang bisa kita tonjolkan sebagai kelebihan. Lalu yang kedua ya, supaya pasangan kita senang ya, kita harus memberikan unsur emosional kan gitu ya, memuji misalkan ya, menggombal misalkan ya, kalau sudah menikah terus menggombali istri kan justru senang gitu ya. Eh, Lalu yang ketiga dengan cara yang kreatif, kasih kejutan-kejutan ya, kasih hadiah yang bikin dia happy, kejutan. Nah, ketika tiga hal ini terjalan, nah ini akan pelanggan kita tadi itu ya akan loyal kepada kita gitu ya. Nah, makanya tiga hal ini harus dijalankan. Ini saya buat sederhana mungkin ya. Sebenarnya kalau materi branding ini saya banyak ikuti pelatihan branding ini, rumit ya. Ini saya buat supaya mudah dipahami. Nah, ini terakhir, kalau tidak unik ya kita hanya menjadi komoditas ya. Ya udah, nggak ada bedanya ya. Misalkan unik tapi nggak ada unsur emosional akan menjadi produk saja ya. Keunggulannya fungsional,
pemasaran seadanya. Ya, tadi ya fungsional itu berarti kan kalau laundry cepat, bersih, wangi, nah, itu ya. Rapi ya, ini tuh unik tapi tidak emosi ya. Unik emosi tapi nggak kreatif. Ini jadi brand ya. Kurang kurang sempurna lah gitu ya. Tapi udah lebih bagus ya. Ada pemasaran intensif, mulai ada fokus pada loyalitas brand ya. Nah, yang bagus yang terakhir komplit ya, paket komplit. Brand yang dikagumi. Pemasaran sangat intensif, menjadi pemimpin di segmen tersebut. Merek sangat berpengaruh di pasar lokal atau global ya, karena dia sudah punya loyalitas. Nah, ini tanda brand yang dikagumi, konsumen itu menjadi penyebar berita. Dia mau mau menyampaikan produk kita, karena memang produk kita bagus misalkan ya, memuaskan. Konsumen akan merekomendasikan merek sebagai hadiah. Merek memberikan lebih dari sekedar produk. Terdapat komunitas khusus pelanggan. Bahkan kalau otomotif itu ya, contohnya misalkan Harley Davidson. Harley Davidson itu kan nggak pernah ngiklan terang-terangan ya. Yang ngiklan ini itu ya komunitasnya gitu ya. Atau komunitas otomotif yang lain. Nah itu karena dia udah loyal ya. Terjadi word of mouth, ciri yang lain ya. Eh, jadi bahan percakapan atau getok tular. Konsumen membela merek. Konsumen sangat setia dan fanatik mau membela kita ya. Konsumen bersedia harga premium, membayar harga premium. Konsumen memberikan saran perbaikan. Oke, itu dari saya ini sebagai penutup ada video sedikit. What is branding? As creators, we want to think it's about us, our brilliant talent, our skills we perfected over the years, all these magical things: color, space, shape, tension, harmony, typography, beauty, simplicity. Then why do certain brands become great brands? Brands that connect, resonate, and spread like wildfire. It's because we tapped into our ability to see, not as ourselves, but as others. To see the minute details and trends others don't see, not just on the computer screen, or in books, or in galleries, but in and through the eyes, hearts, and minds of people. Geniuses have that special skill to look at the universe of people and translate that into the universe of visual and written communications, to transform those observations we each sense into something we can each tangibly see and understand. That is the magic. That is the spark. That is the genius that gets each of us interested and keeps us going for something greater, for something previously impossible, for something nobody ever thought of before. That is the magic of branding. Oke, itu dari saya sedikit materi malam ini ya. Saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, luar biasa sekali kita sudah menyimak bersama bagaimana memenangkan bisnis kita ya. Kemudian juga meningkatkan branding bisnis dimulai dari bagaimana Ustaz Susanto menyampaikan bahwa harus ada spiritualnya dulu, kita juga perlu bagaimana kedekatan kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian strategi bisnis yang dicacah, di break chunking down dari mulai keunikan, emosi, dan juga bagaimana ya tadi strategi brandingnya yang akan di era percepatan ini kita harus tetap beradaptasi, dan kemudian kita harus selalu senantiasa tetap belajar ya bagaimana satu santo tadi. Masya Allah, barakallah Ustaz. Luar biasa ini. Insya Allah kita akan ada sesi diskusi tanya jawab, tetapi sebelum itu akan ada jeda iklan. Dan kemana-mana, tetap bersama kami. Silakan menyaksikan jeda pariwara berikut ini.
Jiswa Hampara adalah organisasi nirlaba di bawah Yayasan Hampara yang membidangi penerimaan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah dari umat Islam pada umumnya dan keluarga besar Stay Hampara beserta alumni pada khususnya. Stay Hampara adalah kampus ekonomi Islam berpesantren yang berkomitmen pada dakwah ekonomi Islam mazhab Hampara. Stay Hampara juga berkomitmen untuk mencetak mahasiswa berkepribadian Islam. Lokasi Stay Hampara saat ini berada di Dusun Kenalan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Jiswa Hampara dibentuk dalam rangka menyelesaikan pembangunan gedung Stay Hampara yang sejak tahun 2008 belum selesai secara menyeluruh. Di samping itu juga membantu pengembangan kampus Stay Hampara melalui berbagai bidang seperti kegiatan pembinaan mahasiswa. Kedepannya, Jiswa Hampara diharapkan bisa menopang Stay Hampara lewat berbagai proyek seperti wakaf produktif, serta menjadi tempat penelitian dan praktik lapangan bagi mahasiswa Stay Hampara. Stay Hampara sangat berpotensi besar bagi siapapun yang ingin menanamkan pahala investasi dalam kontribusi eksistensi dakwah ekonomi Islam mazhab Hampara secara nasional hingga global. Jiswa Hampara bervisi menjadi organisasi nirlaba yang profesional, berkompeten, inspiratif, kontributif, kolaboratif, dan syar'i di tahun 2025. Jiswa Hampara juga memiliki misi: pertama, melakukan edukasi tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf kepada umat Islam pada umumnya dan keluarga besar Stay Hampara beserta alumni pada khususnya. 2. Menyampaikan visi, misi, tujuan, dan gagasan Stay Hampara sebagai kampus ekonomi Islam berpesantren dan berkomitmen dengan dakwah ekonomi Islam mazhab Hampara. 3. Menggalang zakat, infak, sedekah, wakaf untuk pembangunan dan pengembangan kampus Stay Hampara. 4. Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang bersedia berkontribusi dalam membumikan dakwah ekonomi Islam mazhab Hampara. 5. Membuat proyek yang inovatif dan inspiratif bagi kampus Stay Hampara. Jiswa Hampara juga memiliki tujuan: pertama, mendapatkan donatur atau wakif yang bersedia secara rutin memberikan donasi atau wakaf untuk kampus Stay Hampara. 2. Bertambahnya jaringan untuk Stay Hampara dalam proses pengembangan kampus. 3. Pembangunan gedung dan infrastruktur kampus Stay Hampara bisa selesai secara menyeluruh. 4. Berkembangnya kampus Stay Hampara dalam berbagai bidang sehingga tercapainya visi, misi, dan tujuan kampus Stay Hampara. 5. Dakwah ekonomi Islam mazhab Hampara semakin eksis dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia hingga dunia. Ya, baik. Itu tadi adalah video singkat yang insya Allah bermanfaat. Yang kemudian juga semoga Bapak Ibu kemudian bisa melihat bagaimana kami dari Stay Hampara mendakwakan ekonomi Islam, membumikan dakwah ekonomi Islam, dan juga bagaimana kondisi saat ini. Yang begitu, insya Allah setelah ini kita akan ada diskusi ya, bersama narasumber dengan Ustadz Agung. Silakan kepada Bapak, Ibu, Kakak bisa dinyalakan mic-nya dan juga ataupun bisa melalui kolom chat ya, bisa menanyakan bagaimana kendala dan juga apa yang bisa keluh kesahnya atau meminta bagaimana strategi dan solusi yang insya Allah bermanfaat ini dari Ustadz Agung. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, Ustadz. Ada pertanyaan pertama dari Bapak Trimulato. Assalamualaikum, Afwan izin bertanya, bagaimana skema dengan bisnis syirkah? Tadi ada teman yang katanya dapat order dengan minimal nominal 2 juta, kemudian membutuhkan modal. Jika bentuk syirkah, akad, apa yang bisa digunakan? Kemudian syirkah yang pengembaliannya itu membagi 2, terdiri dari dividen dan pengembalian modal, serta jika habis masa syirkah, usaha menjadi milik siapa? Sohibul mal atau mudorib? Terima kasih. Ya boleh nggih, silakan Ustaz.
bisa dijawab. Oke, ya. Ini di luar tema ya, cuma akan saya jawab. Jadi sirka itu ada banyak jenisnya ya. Ada sirka mudoroba, sirka inan, sirka mufawadoh, ya, sirka abdan ya. Terus kalau tadi misalkan kalau sesuai yang ditanyakan ini sirka ya bisa nanti mudharobah ya. Berarti kan ada pemodal dan pengelola. Pemodalnya tadi yang kasih modal 2 juta, pengelolanya mungkin tadi ya siapa. Nah, terus nanti eh, ya sudah nanti ketika menjalankan usaha tadi usahanya apa ya? Nggak ada ya. Order ya, orderan apalah gitu ya. Nanti tinggal ketika akhir selesai masa sirka, yaitu maksudnya ketika orderan sudah selesai dipenuhi, kan nanti kan ada pembayaran. Nah, ada pembayaran keuntungan. Nah, terus cara bagi hasilnya gimana? Yang pertama, modal tadi harus dikembalikan dulu kepada pemodal. Misalkan 2 juta, berarti 2 jutanya dibalikin dulu kepada pemodal. Nah, masih ada sisa nggak? Ternyata setelah dipotong dengan segala macam pengeluaran, biaya operasional, ternyata masih ada sisa. Nah, itulah sisanya yang bisa dibagi hasilkan. Ya, bisa tinggal terserah disepakati di awal tadi berapa, misalkan 50-50 atau 50-50, ya sudah berarti dapat keuntungan misalkan total di akhir masa sirka misalkan ada duit 3 juta gitu ya. 2 juta dikembalikan, 1 juta ya sudah dibagi 2 gitu ya. Ya sudah, kalau itu sifatnya orderan yang sekali project ya berarti selesai sirkahnya ya. Nanti kalau ada project baru lagi ya bersirka lagi dengan nominal yang berbeda. Ya tergantung ini misalkan orderannya berkelanjutan atau tidak. Kalau masih berkelanjutan ya sudah berarti modal tadi tetap di badan hukum di perusahaan sirka tadi diputar lagi lah ibarat kata begitu ya untuk pengembangan usaha ya. Jadi intinya gini, bagi hasil itu hanya bisa dilakukan ketika harta perusahaan sudah melebihi dari modal awal ya. Kalau modal awalnya belum eh, misalkan oh modalnya 2 juta, ternyata harta duit sekarang yang ada di usaha tadi hanya 1,5 juta loh. Ini berarti rugi kan itu ya. Nah, kalau rugi begini berarti belum ada bagi hasil. Nah, gampangnya begitu ya. Kurang lebih tentang sirka. Tapi itu hanya sebagian kecil ya. Memang harus didalami lebih dalam lagi karena memang pembahasan sirka ini cukup panjang ya. Ya. Cukup panjang. Harus ada materi yang lebih terstruktur lagi ya. Membahas rukun-rukunnya, syarat-syarat ya, hak dan kewajiban para pihak ya. Supaya jadi bukan hanya bagi hasil saja, tapi ternyata ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, mungkin begitu. Ya, Masya Allah ini pertanyaannya mengenai syirka ya. Untung saja kita bersama dengan narasumber yang pas gitu. Ini juga pebisnis dan juga pasti pernah bersyirka juga ya begitu, Ustaz. Masya Ya, Allah. tadi banyak bisnis kami yang modelnya sirkah juga ya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Arif. Ya. Saya bacakan, ini kita manufaktur produk aksesoris kesehatan dari batu amber. Untuk harganya mahal, target market bayi dan orang tua, harga paling murah 350.000. Untuk yang masuk ke kita, selama ini 99% ekspor, tapi kita ingin bisa jual ke pasar lokal, cara branding yang tepat untuk produk seperti ini bagaimana? Ya, berarti ya pertama kita menentukan segmen targetnya berarti kan middle up ya, kelas menengah atas. Ya sudah, pertama itu. Terus kedua yang harus diperhatikan adalah eh, apa untuk kita menilai tadi kan yang pertama keunikan ya. Keunikannya apa nih yang bisa dijual kepada segmen target yang kita incer tadi gitu ya. Nah, tinggal ditentukan misalkan batu amber ini apa nih nilai value-nya apa, superior value-nya apa. Nah, gitu ya. Nah, setelah ketemu tadi ya baru nanti dilanjutkan juga kalau diurutin ya. Nanti barulah membuat mereknya. Mereknya juga namanya kalau merek ke pasar premium itu ya harus elegan, nggak rame desainnya ya.
terus ya premium lah ya. Jadi sederhana, simpel tapi mewah gitu ya. Nah, terus nanti muncul lagi namanya ada tagline. Tagline-nya apa nih? Yang sekali ngomong langsung melekat gitu ya. Misalkan apa eh, tentang batu ember tadi apa sesuai kelebihannya tadi gitu ya. Nah, terus berikutnya ya sudah mulailah itu kan proses persiapannya ya. Baru lalu masuk ke mulai proses pemasaran ya. Nah, pemasaran ini juga dicari nih orang-orang yang segmen target tadi itu adanya di mana gitu ya. Mereka tuh biasanya ngumpulnya di mana. Nah, gitu ya. Nah, kita harus ibarat semut ya, semut mencari gula ya. Berarti eh, kita harus masang gulanya ini di tempat-tempat yang ada semut yang kita incar tadi kayak gitu ya. Nah, dengan bahasa-bahasa pemasaran sesuai dengan segmen target yang kita incar. Nah, pastikan memunculkan apa tadi caranya kan? Yang kedua emosional kan itu ya. Emosional dan kreatif disampaikan dengan cara yang kreatif menurut segmen target tadi. Ya, ini memang butuh pemikiran ya. Kalau yang saya kasihkan tadi kerangkanya ya. Memang nggak bisa itu langsung jadi gitu ya. Itu memang harus ada semacam riset ya. Tapi kalau ngelihat pas apa penyampaiannya begini ya memang ini bukan pasar yang massal ya karena memang harganya premium ya. Jadi memang harus ceruknya itu ya mereka di mana sih adanya gitu ya. Ya bisa masuk ke komunitas. Komunitas itu misalkan komunitas-komunitas tadi misalkan komunitas menengah atas itu komunitas otomotif misalkan gitu ya. Bisa mobil mewah, motor motor gede gitu ya. Atau masuk ke dalam eh, segmen pasar hobi gitu ya. Hobi yang olahraga gitu ya. Olahraga misalkan golf gitu ya. Oh, berarti mereka masuknya di sana ya. Atau ibu-ibu arisan yang apa sekali arisan mahal tadi ya. Itu juga bisa masuk ke situ ya. Tinggal pendekatannya eh, masuk ke situ untuk kegiatan marketingnya ya. Nah, ini memang harus dicoba ya. Jadi memang untuk menentukan satu pola, apalagi ini produk yang baru, itu memang apalagi belum ada kompetitor. Kalau sudah ada kompetitor, kita bisa ngelirik-ngelirik juga ya. Mereka gimana. Tapi kalau benar-benar baru, itu harus menemukan pola. Nah, nanti kalau polanya sudah ketemu, tinggal dimasifkan. Nah, gitu ya, strateginya gitu. Mungkin begitu, Mas. Ya, Masya Allah, ini bagaimana pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ustadz Agung, ya kita harus tahu polanya dan juga lebih dalam lagi mendalami ya bagaimana cara brandingnya seperti itu produknya. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Mas Landes Semarang. Oke, pertanyaannya, bolehkah eh, Mas Agung bercerita tentang pengalaman perjalanan bisnis yang tadi sempat di-highlight secara singkat, mungkin kisah-kisah kegagalan dan juga kisah-kisah kebangkitan atau poin-poin di mana titik balik di mana bisnis mulai terasa berkembang dan kecepatannya naik. Begitu, Ustaz. Ya, jadi memang tadi yang saya ceritakan namanya bisnis itu nggak mungkin ibarat grafik itu naik terus gitu ya. Pasti pasti akan mengalami naik turun ya. Jadi biasa sebagai pengusaha itu akan mengalami namanya kegagalan ya atau pembelajaran lah gampangnya gitu ya. Tinggal pembelajarannya habis uang berapa gitu ya. Makanya pengusaha itu harus berani resiko ya. Nah, kalau pengusaha nggak berani, kalau orang pengen jadi pengusaha itu harus berani resiko. Kalau nggak berani resiko, jangan jadi pengusaha gitu ya. Karena eh, resiko-resiko tadi itu ya sebagai ibarat kata ya uang kuliahnya lah, uang belajarnya gitu ya. Nah, makanya meminimalkan resiko bagaimana kita dengan belajar, belajar dengan orang yang lebih pengalaman, belajar dari orang yang lebih dulu menggeluti misalkan ya, atau orang yang memiliki eh, ilmu ya dengan ilmu-ilmu bisnisnya ya. Nah, itu minimalkan trial error. Nah, itu sebagai pengantarnya begitu ya. Artinya kisah kegagalan sebenarnya bisnis Simplifresh itu bisnis ketiga ya. Sebelumnya saya bisnis counter handphone gagal, bisnis distro gagal ya, ya tahun 2004 itu ya. Jadi pas itu saya masih kuliah, saya kuliah di UGM sambil kuliah sambil bisnis.
Nah, sambil ya di situlah proses pembelajaran saya itu pas masih kuliah tadi ya. Tapi namanya anak muda kan masih apa semangatnya menggebu-gebu ya, nggak takut gagal, coba lagi sampailah yang ketiga bisnis laundry tadi, Simply Fresh Laundry, yang akhirnya pas kebetulan pas saya menjelang kelulusan ya, ketika saya lulus kuliah barulah saya fokus di bidang laundry tadi ya, walaupun ya sebagai orang tua saya pun nggak setuju gitu. Ngapain kamu ngurusin apa bisnis begituan lah gitu ya. Teman-teman juga kadang meremehkan bisnis uang receh gitu ya. Tapi saya buktikan gitu ya. Saya buktikan setelah saya lulus fokus totalitas waktu yang saya pakai itu benar-benar untuk membangun bisnis. Ya dalam 1 tahun dari Simplifresh 3 cabang langsung 30 cabang ya, sekitar 30 cabang. Terus berkembang lagi ratusan 100 cabang, 200 cabang, sekarang 300 cabang ya. Terus jadi artinya eh, memang sebagai pengusaha itu nggak seperti karyawan ya. Artinya nggak bisa pendapatannya itu dipastikan ya. Bisa jadi kita mengalami kerugian. Bisa jadi kita berkali lipat pendapatannya lebih daripada orang-orang gajian gitu ya. Jadi memang naik turun dalam bisnis itu biasa ya. Dan kalau sudah siap menjadi berpengusaha ya siap resiko, siap gagal, siap bangkit gitu ya. Nah, itulah nanti mentalnya akan terbentuk. Makanya tadi saya buka dengan kuncinya itu apa sih, spiritual, apa kecerdasan spiritual kan saya bilang gitu ya. Kalau pengusaha nggak punya kecerdasan spiritual, wah itu bahaya ya. Karena tawakalnya kan di situ. Jadi kita berani resiko bertawakal dengan niat tujuan kebaikan. Mungkin begitu, Mas. Iya, Sat. Masya Allah. Ini berarti kan kita harus konsisten, guys, Sat. Bagaimana menjadi pebisnis ini. Iya, betul. Oke. Berarti ini ada satu lagi nih, satu pertanyaan dari Ibu Sari. Ustadz Agung, kami merintis usaha makanan, roti Maryam atau canai, dengan tagline Cane Abah satu dijamin nggak cukup. Kami ingin memasarkan di TikTok. Kami belum paham apakah boleh secara syariat. Jazakallah khair. Ya. Nah, sebenarnya kalau di TikTok boleh saja ya untuk memasarkan. Memang memang kalau kemarin itu kan ada namanya TikTok Shop ya. Itu kalau secara syariat itu ada sedikit kalau dari hasil kajian guru kami ya, itu memang bagian affiliate-nya itu ya. Kan misalkan kita jualan produk terus nanti kita buka kayak semacam affiliate lah atau maklarnya lah, maklar produk kita itu memang ada sedikit akad yang bermasalah. Tapi kalau hanya sekedar kita jualan di TikTok langsung ke user, ke konsumen ya boleh-boleh saja ya. Nah, memang tapi kembali lagi tepat nggak masuk ke paket TikTok segmen targetnya gitu ya. Karena TikTok itu rata-rata memang kebanyakan ya itu anak usia muda ya, anak sekolah sampai kuliah lah gitu ya. Lebih banyak mendominasi itu. Walaupun ya yang dewasa juga ada ya. Tapi pas nggak masuk ke situ ya. Dan cara pemasarannya di sana pun kan juga harus menggunakan video-video ya. Harus siap di situ. Nah, atau misalkan cara gampangnya kalau saya sih mending pakai endorser saja ya. Endorser di TikTok kalau pengen nyoba ya. Kami juga pernah gitu ya. Jadi lebih efektif untuk melihat ini dapat nggak sih pasarnya. Cari endorser yang sesuai. Misalkan kalau roti Maryam atau Cana ini kan mungkin lebih ke kesan Islami ada gitu ya. Berarti cari endorser eh, apa seleb TikTok gitu yang yang apa muslimah atau apa pembahasannya muslim yang nanti relate dengan dia gitu ya. Jadi akan sinkron ke followernya dia. Nah, nanti ketika dia pasarkan itu bisa lebih cepat viral. Atau misalkan juga kalau di TikTok itu saya nggak tahu, kalau di Instagram banyak ya akun-akun foodies gitu ya, akun-akun yang membahas tentang makanan gitu ya. Nah, itu juga itu kalau dulu pas saya bisnis kuliner itu sangat cepat sekali ya. Bahkan kalau sekarang kan banyak yang kuliner-kuliner blusuk-blusuk gitu ya, tempatnya jauh banget tapi dicari ya karena mereka iklan ngendorse ke akun-akun foodies tadi ya.
Nah, itu juga bisa dicari. Nah, ada nggak di TikTok? Atau kalau nggak Instagram cukup ya Instagram saja ya. Ya, ngiklan lah gampangnya gitu ya. Nah, cuma harus diukur ya. Ketika kita ngiklan di sana, budget misalkan berapa. Nah, itu diukur, baliknya berapa. Jangan-jangan malah kurang gitu ya. Tapi kalau hanya dalam rangka branding, oke lah gitu ya. Yang penting viral dulu. Nah, terus nanti sambil di maintenance itu juga boleh. Nah, makanya harus dianalisa dulu ya. Ini diperdalam lagi tentang produknya, segmen pasarnya siapa, targetnya siapa, dan ya bisa memanfaatkan sosial media ya. Sekarang memang makanan itu bisa sosial media itu cepat ya. Mungkin begitu, Iya, Mas. Masya Allah. Ini menjadi pertanyaan terakhir. Tadi kita bahas bagaimana para influencer nih bisa ya mendongkrak bisnis ya berarti ya. Ini juga banyak sekali kalau saya lihat di Instagram tuh atau TikTok sudah ada yang hidden gem lah dan lain sebagainya. Itu memang menarik sih. Perlu dibahas dan juga perlu diperdalam itu sepertinya. Ya, baik Ustadz Agung, dari pertanyaan terakhir tadi, kemudian kita sudah di penghujung acara, insya Allah boleh memberikan closing statement, silakan. Ya, closing statement saya. Jadi saya terima kasih sudah diundang oleh eh, Ziswa Hamfara ya. Alhamdulillah saya juga sebagai salah satu yang ikut membantu di sana gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini juga berkeluangan rezeki ya, karena insya Allah ini akan jadi investasi yang terus mengalir sampai akhirat ya. Terutama zakat pembangunan karena di Amfara ini dimanfaatkan untuk pendidikan ya, pendidikan untuk menciptakan para ekonom-ekonom Islam yang sesuai syariat ya. Jadi kalau ada lebih rezeki, nah ini sebenarnya kalau saya ngisi seminar tentang bisnis berkah berlimpah itu salah satunya untuk mempercepat memperlancar rezeki ya dengan sedekah ya, bisa berzakat, bisa bersedekah. Dan namanya sedekah nggak ada ceritanya ya, orang bersedekah itu malah miskin ya. Cuma kadang hati kecil kita aja yang kadang kurang yakin gitu ya. Jadi kita nggak berani mengeluarkan sedekah yang besar ya karena kita itu ya kurang tawakal lah bahasa saya gitu ya. Jadi sebenarnya sedekah itu jangan tunggu siap, tapi dipaksakan. Kalau sudah terbiasa, dipaksakan, insya Allah itulah yang akan menjadi rezeki yang berkali-kali lipat itu karena kita menyerahkan, berpasrah kepada Allah, yakin bahwa yang kita berikan ini akan memberikan manfaat ya. Dan insya Allah harta kita akan lebih berkah dan bisnis kita akan lebih lancar ya. Nah, itu saja dari saya. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan ini Ustaz. Sudah sekalian diiklankan dan juga jadi apa namanya, ya Bapak Ibu sekalian menjadi lebih melihat STI Hampara dan juga bagaimana kita membuatkan dakwah ekonomi Islam. Masya Allah, bagaimana kita juga tadi sudah menyaksikan, mendengar juga dan menyimak bagaimana Ustadz Agung eh, men-share pengalaman, pandangan beliau dan juga bagaimana kita banyak sekali bisa membangkitkan ya muamalah lebih berkah, lebih kuat ya. Bagaimana juga dengan teknis-teknis atau uslub ya. Bagaimana perencanaan strategi operasional yang luar biasa dari Ustadz Agung. Ya, ini boleh Ustadz, nanti kalau lain kesempatan kita punya workshop, nanti kita bikin workshop yang unik, insya Allah. Insya Allah ya. Masya Allah. Jazakallah khairan nih Ustaz, sekali lagi sudah berkenan hadir di taklim online Hampara kali ini pada malam hari ini. Masya Allah. Kita doakan Ustadz Agung selalu sehat dan juga dilimpahkan rezekinya dan kemudian diberikan keberkahan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga begitu Bapak Ibu, Kakak sekalian yang sudah berkenan hadir pada taklim online malam hari ini, juga semoga diberikan keberkahan dan juga kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga doa-doa baik di majelis taklim biasanya dijabah oleh para malaikat begitu. Masya Allah luar biasa. Baik,
kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andre dari siswa Ampara. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.